Suatu hari, Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya, para sahabat sedang mendiskusikan sesuatu. Datanglah 3 orang pemuda. 2 pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Kisoslah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin." "Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," tukas Umar. Pemuda lusuh itu kemudian mulai menceritakannya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakanku untuk suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, kuikat untaku pada sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan dia. Begitu kembali, terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah. Segera aku cabut pedangku dan kubunuh ia. Ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini." Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh itu. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda solih lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena hilaf kemarahan sesaat," ujar Umar. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayar diat atas kematian ayahnya," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin," segeralah kedua pemuda yang masih dengan mata marah menyala, "kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar semakin bimbang di hatinya. Telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilai amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakanlah kisos atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya. "Namun izinkanlah aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari, aku akan kembali." "Mana bisa begitu?" ujar kedua pemuda yang ayahnya terbunuh. "Nak, tidak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" tanya Umar. "Sayangnya tidak ada, Amirul Mukminin. Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" Pemuda lusuh baik bertanya kepada Umar. "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari. Tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman." Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang, "Jadikanlah aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata Salman Al-Farisi yang berkata. "Salman," hendik Umar, "kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini." "Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab Salman dengan tenang. Akhirnya dengan berat hati Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan pemuda lusuh. Begitu juga hari kedua, orang-orang mulai bertanya-tanya apakah si pemuda akan kembali, karena mudah saja si pemuda itu menghilang. Hari ketiga pun tiba, orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Nabi Rasulullah yang paling utama. Matahari hampir tenggelam. Hari mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh.
Umar berjalan mondar-mandir menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh. Akhirnya tiba waktunya pengkhisosan. Salman berjalan dengan tenang dan penuh ketawaan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak karena menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba dari kejauhan ada sesosok bayangan yang berlari terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali. Itu dia, teriak Umar. Dia datang menepati janjinya. Dengan tubuhnya yang bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin, ujarnya dengan susah payah. Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti, hingga ia sekarat di gurun. Terpaksa ku tinggalkan, lalu aku berlari dari sana. Demi Allah, ujar Umar, menanyainya dan memberinya. Mengapa kau susah payah kembali? Padahal kau bisa saja pamit dan aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslim tidak ada lagi kesatria yang menepati janji. Jawab si pemuda susah tersebut. Mata Umar berkaca-kaca sambil menahan. Lalu kau Salman, kenapa mama kamu menjamin orang yang baru saja kau? Kemudian Salman menjawab, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudara. Hadirin mulai banyak yang menahan nangis dengan kejadian itu. Allahu Akbar! Tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak, saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu. Semua orang kaget. Kalian, ujar Umar, apa maksudnya ini? Mengapa kalian? Umar semakin haru. Kemudian dua pemuda menjawab dengan membahana, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Allahu Akbar, teriak hadirin, pecah tangis bahagia, haru dan sukacita oleh semua